Oke, nah topik kita malam hari ini itu adalah ngobrolin tentang pengembangan generasi muda. Oke. Tentunya narasumber yang hadir malam hari ini juga masih muda-muda. Oh ya. Jadi terintimidasi gitu ya, jadi takut ya. Ini ramai banget nih karena kita ada 4 narasumber kita. Kita kenalan satu-satu ya. Karena di sini mayoritas perempuan. Kita persilakan. Oke. Silakan Kak yang ada di sebelah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Angger Sutawijaya. Saya dari Gerakan Turun Tangan. Oke. Gerakan Turun Tangan itu ngapain sih Kak? Boleh diceritain sedikit? Gerakan Turun Tangan itu sebuah gerakan yang percaya kalau anak-anak muda itu ke depan bisa jadi pemimpin, dan kepemimpinannya itu ditumbuhkan bukan lewat jalur kelas aja, tapi lewat aktivitas kerelawanan. Jadi kalau percaya bahwa ke depan kita bisa membuat sesuatu, ketika melihat masalah sekarang yang ada di sekitar mereka, jangan tanya yang lain udah ngelakuin apa, tapi tanya sebenarnya diri kita bisa ngelakuin apa, dan kita bisa turun tangan langsung sebenarnya gitu. Jadi komunitas turun tangan kayak inkubator kepemimpinan tapi lewat aktivitas kerelawanan gitu sih. Oke, ini seru banget, berarti bisa belajar kepemimpinan melalui aktivitas kerelawanan. Yap, betul. Iya. Kasih ke Sama-sama. dari yang ganteng kita menuju ke Wow. yang cantik. Alhamdulillah ya. Aduh ya ampun. Oke, Kak boleh diceritain nggak Kak kenalan sama teman-teman yang ada di rumah? Halo, perkenalkan, saya Nelsa, Public Relation dari Wardah Kosmetik. Pertama-tama pengen mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengundang Wardah di kegiatan yang positif malam hari ini. Oke, yeay. Kita yang seneng banget loh Wardah bisa datang ke sini. Ya kan, nanti kita akan ngobrol seru nih kenapa Wardah bisa hadir di SMSG ya kan. Oke. Selanjutnya ada kakak lagi di sebelah sini. Halo, Perkenalan, selamat malam semuanya. Aku Marita Sinintya Rastuti dari Indo Relawan. Indo Relawan. Boleh diceritain nggak sih Kak Indo Relawan? Indo tuh apa? Relawan itu apa ya? Kita selalu bilang Indo Relawan tuh mak comblang. Iya. Iya, mencarikan betul. jodoh, tapi jodohnya bukan antara pasangan gitu ya. Pasangannya adalah organisasi sama relawan. Oke. Dan itu bisa buka di indorelawan.org untuk cari kegiatan aktivitas sosial kerelawanan. Mungkin salah satunya aktivitas yang ada dibikin turun tangan pun juga bisa dicari di Indo Relawan. Di Indo Relawan. Oke, jadi mak comblangnya bukan, ingat ya teman-teman. Kayaknya bukan ya. Bukan. Bisa jadi. Tapi bisa jadi mungkin aja kan. Bisa jadi Bisa ya. aja, bisa aja. Baru aku pengen ngomong biasanya dari aktivitas. dari aktivitas sama kan ketertarikannya, ya kan, barulah itu langkah lebih smooth untuk gerakan bawah tanah. Oke, sip. Nah, selanjutnya, wah ya kalau yang ini sih udah nggak bisa diperkenalkan lagi ya. Nggak mau nih, haknya terasa Oke, Kak Ciki lagi sibuk apa nih Kak? Macam-macam sih. Macam-macam, apa aja nih, coba diceritain Baru Kak. pulang dari Swedia, liputan Muslim Travelers Net TV. Oke. Iya, terus juga lagi persiapan mau manggung buat nanti salah satunya Ramadan Jazz. Ramadan Jazz, Iya, oke. nge-mural juga masih. Jadi Mural. juga saya seniman sebenarnya. Wah, banyak kerjaan memang yang di dunia seni ya. Iya, Oke, alhamdulillah. oke, siap. Baiklah nih, ini sudah kenalan sama narasumber kita. Kita akan awalnya kita akan mau tebak tokoh dulu nih, ya kan? Seberapa kenal sih teman-teman di sini dengan tokoh-tokoh orang-orang yang akan kita tampilkan di layar nanti? Kita akan minta teman-teman untuk nebak itu siapa, terus apa sih yang dia lakukan, gitu ya? Boleh aspren ya, phone of friend. Kalau kita di satu kelompok. Oke, nanti yang dilihat layarnya di sebelah sana. Oh, oke. Di sebelah sana ya. Oke, kelihatan Kak? Kelihatan kan? Kelihatan ya, nanti intip-intip ya. Oke, kita akan lihat dari gambar 1. Oke, siap. Oke. Siapakah dia? Oh, Alfa Timur ya, Timi ya. Iya, kayaknya Timur ya, ini Alfa deh, Timur. kayak dari sini. Oh iya. Tangannya. Timi. Nih. Oke, benar. Yeay. 10 poin untuk Kak Ciki. Oh iya. Rame-rame yang tapi kan yang awal Kak Ciki gitu. Oke, jadi yang pertama adalah Timi gitu. Soalnya baru pakai kita bisa. Oh, baru Oh iya. Dia langsung inget ya. Oh, Timi dan kita bisa emang apa sih hubungannya?
Tim itu yang salah satu founder kita bisa. Oke, Dan benar. Kita bisa itu portal yang sangat amat helpful buat menggalang dana. Oke, iya benar. Timi ini karena udah akrab kali ya manggilnya Timi, tapi nama lengkapnya adalah Al-Fatih Timur. Al-Fatih Timur. Ya, beliau adalah founder dari kitabisa.com. Salah satu yang memang kita pakai juga untuk teman-teman jangan lupa ikut donasi crowdfunding. Juga pernah pakai, oke? Kita semua pakai semua Iya, kan. pernah pakai ya. Pakai juga. Oke, sip. Berarti Kalau diingat ya, zaman sebelum ada kitabisa.com ya, crowdfunding tuh susah banget. iya. Benar-benar kayak manual banget. Benar-benar. Makanya ketika Timi Ngirimin dan WhatsApp teman-teman gitu. bikin kitabisa.com itu adalah salah satu solusi yang jadi solutif banget buat crowdfunding untuk hal-hal kebaikan. iya bener, itu berdampak banget buat seluruh Indonesia ya si kitabisa.com itu ya. Dan memang lebih kredibel karena biasanya dulu tuh lewat WhatsApp nomor rekening sekian yang nggak tahu Dan orang juga nggak tahu tuh siapa. Iya, Dan nomor kan? rekening pribadi kadang-kadang. Iya, Iya, benar. nomor pribadi Nomor gitu. pribadi. Karena kita bisa ada transparansinya juga. Betul, ya. betul. iya benar-benar kalau kita bisa tuh oke itu Timi itu yang pertama. Oke. Nah, dan tau nggak Timi ini usianya Aduh. Yang aku tahu di bawah 30 sih, Di bawah aku 30. tahu ya. Aku nggak Iya. tahu ya kalau ternyata dia udah ternyata lebih tua. 2007, oke. Ya Ijaz, Timi, iya benar, masih muda banget dan pintar gitu, di bawah 30 tahun benar. Oke. Nah, Gak salah selanjutnya ada lagi, yang kedua, gambar kedua. Ini juga pasti kenal nih. Siapa? Alanda Kariza. Langsung tahu dia siapa. Kayaknya yang paling posisi paling menentukan depan ya. prestasi gitu. Karena Iya, iya emang yang sebelum-sebelumnya juga gitu, posisi menentukan prestasi. Oh iya. jadi di situ gue pindah. Oke, Alanda. Dia ngapain sih, Kak? Banyak kan IEC dia bikin. IEC. Saya sih kenal aja acara Wardah. Oh jadi maklumnya wadah ya? Senang banget Ikon-ikon baik tuh. orang-orang Saya Iya, banyak iya. kenalnya di acara Wardah. Jadi itu Wardah bikin sebuah acara, Alanda moderatornya dan smart banget. Smart banget ya. Masya Allah keren Dan sih. masih muda. Masih muda dan smart. Oke. Selanjutnya ada lagi nih gambar yang ketiga. Gue diem deh. Oh, Nadim Makarim ya. Iya, pakai lah. Tadi kesini juga pakai musik juga. Pakai juga. Iya, pasti. Kalau nggak pakai itu nggak dikejar. Udah kejar bener. Ini sangat ngebantuin kita terutama yang di Jakarta ya. Ngubah hidup banget nggak sih? Iya, Kayak jadi problem solver banget buat kemacetan, buat permintaan tenaga kerja dan lain-lain. Iya gitu. betul, betul. Penyelamat di saat mager gitu ya. Ketahuan semuanya bisa ya dengan satu aplikasi ya itu. Nah, kalau bisa nggak keluar rumah, nggak keluar rumah ya. Tapi penemuannya tuh keren banget buat salah satunya memberantas pengangguran ya. pengangguran bener banget. Iya, dan bikin orang bisa dari satu titik ke titik lain jadi Lebih cepet. Hanya dengan satu hal gitu ya, aplikasi gitu ya, tapi ternyata bisa connecting orang lebih banyak untuk melakukan banyak hal real gitu. time. Oh, Real time-nya itu sih luar Iya biasa. sih bener. Iya berdampak banget nih kuncinya. Nah yang ketiga ada lagi. Yang ketiga, yang keempat masih ini ya euforia. Yang keempat adalah Nih aku yang juga deh. Terus? Ini terkenal nih. tulus ya. Kita mau nyanyi dulu bareng-bareng. Oh, aduh. Yang mana? Gitu. Iya yang paling Jadi baru malu sama mungkin Cici yang kalau- jadi viral di apa ya nggak bisa gue. yang duet oh bukan. Yang apa yang Iya, ini Tulus memang seorang teman ya, teman artis juga, seniman teman kita juga, semua. semuanya. Iya. Oke, ya, Tahu aku juga juga. dari Wardah. Bukan tau kenal ya. Kalau tahunya sih terkenal banget. Iya. Nah, tapi yang mungkin kadang suka kita lewatkan selain dia juga nyanyi, ya, punya prestasi di dunianya gitu, tapi juga punya aktivitas sosial yang Aku tuh ingat tinggi ya bantu banget. guru sih. belajar lagi. Bantu guru belajar Sama lagi. Wardah juga aku taunya itu. Ya, terakhir kali Abang Tulus itu tuh kegiatan bareng kita di Wadah Inspiring Teacher. Baru banget kemarin hari Minggu tuh kita kelar mengadakan Wadah Inspiring Teacher tuh sama Abang Tulus. Abang Tulus. Tulus. Udah Oh iya udah. banget. Aduh seringnya.
Kita pasti manggilnya Tulus nih. Iya. Oh, ini abang sudah selesai. Oke deh, udah habis itu. Skornya paling banyak kita semua aja. Karena udah pakai bareng-bareng ya. Oke. Oh iya, sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau ngingetin kalau teman-teman mau ikutan seru-serunya ngobrol bareng kita, bisa kasih pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk diskusikan bareng di sini gitu ya. Nah, kalau tadi kan adalah tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang emang terkenal gitu ya, yang berdampaknya tuh besar banget gitu, yang semua orang banyak yang tahu gitu. Tapi di sepanjang perjalanan kakak-kakak nih, pernah nggak sih menemukan sosok muda yang inspiratif gitu? Yang masih muda, inspiratif dan berdampak buat lingkungan atau buat buat lingkungan sekitarnya gitu. Mau ada yang cerita? Pernah ketemu siapa gitu? Banyak sih, Mbak. Banyak. Iya. Satu orang nih yang ngebuat Kak Ciki tuh. Satu banyak sih. Tapi salah satunya teman-teman pengajar muda sih, mantan pengajar muda. Iya. Mungkin bisa disebut ke Kak Monik gitu ya. Kayak kemarin tuh aku sempet kan nyamperin teman aku yang jadi PM di Nunukan gitu ya. Nunukan. Di situ aku ngelihat kayak gimana perjuangan dia bangun taman baca, terus ngeyakinin TNI buat barak bekas TNI dijadiin taman baca. Dan gimana kayak dia muslim tapi keluar masuk gereja untuk ngajak anak-anak yang aktif di gereja buat bergerak sama-sama gitu, tapi tetap tidak mempertaruhkan akidahnya. Dan itu kayak teman-teman yang jadi PM di tempat-tempat yang di mana dia minoritas tapi tetap bisa sangat amat berdampak dan sangat amat disayangi sama warga di sana, itu kayak touch my heart banget sih perjuangan mereka. Wow, ini teman-teman PM yang ada di sana. Keren, menginspirasi. Iya, bahkan kayak ada satu teman aku, dia reporter Net TV ya, abis waktu itu liputan sama aku, terus daftar jadi PM sekarang juga di Nunukan di Desa Semunat gitu. Dan dia sering cerita gimana semangat dia menumbuhkan minat baca anak-anak di sana, kayak itu semua mulai lagi dari bawah. Kayak kalau di Net dia udah biasa ngehandle acara-acara yang wow gitu ya, tiba-tiba sekarang dia harus jadi guru SD. Dan perjuangannya sesimpel numbuhin minat baca anak-anak di sana dan ngajakin orang tua muridnya untuk bisa gerak bareng. Itu kayak aku amazed sih sama dia yang ya maksudnya meninggalkan apa yang dia udah raih di Jakarta dan mulai lagi dari desa gitu, kayak dari wow, sederhana banget, kecil gitu ya, menumbuhkan minat baca gitu. Banyak, itu kayak salah satu contoh kecilnya, tapi banyak banget sih anak-anak muda yang berdampak yang mungkin kalayak banyak belum tahu, tapi itu nyata banget. Itu ada di dunia nyata, mungkin belum ada di dunia maya, cuman ya nyata-nyata di dunia nyata lebih touch my heart buat saya. Teman-teman mau men-touch hatinya Kak Ciki, bisa melakukan aksi minat baca di RT-nya mungkin ya, di RT dari yang deket-deket dulu gitu ya. Oke, thank you Kak. Kalau Kak boleh cerita nggak Kak? Siapa? Sama sih sebenarnya tuh banyak banget ya. Salah satu keuntungannya kerja di Nurrelawan adalah kita tuh bisa ketemu orang yang kayak gitu setiap hari gitu ya. Dan dengan maksudnya benar-benar mulai dari yang tadi RT gitu ya mungkin, atau mungkin cuman mulai dari sekitaran rumahnya doang sampai ke tahu-tahu dia punya ratusan relawan atau bisa ngadain kegiatan di berbagai kota. Itu banyak banget sih. Kadang aku juga suka bingung ya, kadang orang lihat katanya anak muda tuh apatis lah atau generasi milenial, generasi Z, itu kayak apatis. Tergantung circle nggak sih? Iya benar. Circle kita tuh alhamdulillah kayak circle super positif. Kalau ya mungkin ada sih ya yang agak-agak apatis juga kali ya. Iya, tapi biasanya apatis tuh dia tidak akan memilih untuk menjadi relawan. Benar. Karena kalau orang yang mau bekerja sebagai relawan, pertama dia harus siap silaturahmi, terjun langsung dan bebas kepentingan dan lain-lain. Itu menurut aku salah satu seleksi alam dan seleksi orang-orang yang emang gimana ya, vibe-nya tuh kurang lebih serupa. Iya, panggilan hati ya. Iya, kalau apatis biasanya ya money oriented aja, nggak jadi relawan. Iya benar. Dan mereka tuh masih mahasiswa, mungkin orang biasa aja dan datang dari keluarga yang biasa aja juga gitu kan.
tapi dedikasinya mereka terhadap melakukan sesuatu positif ya, maksudnya dalam hal ini jadi relawan itu luar biasa banget gitu. Karena aku aja juga kayak gue gak gitu-gitu banget ya, tapi yang lain kayak wow, itu selalu terinspirasi setiap hari gitu ya, ngeliat orang-orang yang kayak gitu. Dan apa namanya, apalagi dengan dunia digital kayak sekarang makin mudah banget kan untuk ngajakin orang gitu, misalnya untuk jadi relawan, untuk sharing ceritanya, untuk sharing kalau misalnya ada tempat yang dibutuh dibantu gitu. Jadi kayak dan orang-orang itu tuh banyak banget, dan mudah-mudahan makin banyak yang terinspirasi. Iya, itu tuh kayak ini gak sih, kayak bisa menular gitu gak sih? Iya, Dari iya satu banget sih, menular. Menular dan ketagihan. Iya, benar Booster banget sih, energi booster banget ketemu orang-orang yang kayak gitu sih. Kalau Kak Nelsa, Wah, ada nggak nih? banyak banget, karena alhamdulillah ini kerja di Wardah di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation, kita tuh diberikan wadah untuk anak-anak muda untuk berpartisipasi di kegiatan sosial-sosial gini, dan Wardah mewadahi itu semua melalui payung CSR-nya di Wadah Inspiring Movement. Nah, jadi semangat yang pengen dibawa di Wadah Inspiring Movement atau payung CSR dari Wardah itu adalah membawa sebanyak mungkin lapisan masyarakat, baik itu dari manapun lah, dan kebanyakan itu adalah anak-anak muda, untuk ayo kita sama-sama melakukan perbuatan baik, hal-hal positif untuk perubahan di Indonesia. Dan salah satu bagian dari Wadah Inspiring Movement atau pilarnya itu pendidikan. Dan kita juga pernah kerja sama dengan Indo Relawan di Doing Good Challenge sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Itu tuh adalah challenge yang kita create untuk anak-anak muda. Kebetulan waktu itu mahasiswa ya Kak ya. Jadi di bawah Wadah Inspiring Movement kita mengadakan challenge untuk anak-anak muda yang memiliki keresahan terhadap lingkungan di sekitar dia, meliputi 4 pilar CSR-nya Wardah itu. Dan kita di situ daripada kita menyalahkan orang-orang lain, lebih baik kita langsung turun tangan ya, turun tangan. Ini bridging-nya bagus nih ya. Kita kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu, setidaknya kita bisa mengurangi masalah tersebut dengan ide-ide yang kita buat ini kan. Nah, itulah melalui Doing Good Challenge ini kita memberikan wadah untuk anak-anak muda di Dan Indonesia. sebenarnya lumayan jarang ya bentuk kompetisi Iya, buat aksi banget, sosial. banget. Iya benar. sih. Kompetisi aksi, tadi aku baru pengen ngomong gitu ya. Ini kompetisi berbuat baik bisnis ya. atau apa gitu ya, ini beda lagi. Oke. Nanti tahan dulu Kak. Nanti Siap. karena kita pengen tahu juga nih, karena memang korporasi gitu. Kita pengen tahu banget nih kenapa sih Wardah dan apa aja sih yang Wardah lakukan gitu kan ya. Kita tahan dulu ya Kak. Kita ke turun tangan dulu nih kan. Turun tangan. Ayo Kak, ada nggak? Ini dari tadi masih belum menyebutkan nama tokoh. Bisa menyebutkan nggak nama tokoh? Jadi harus. Bisa nggak? Kalau nama tokoh agak sulit sih karena banyak, tapi ada satu anak muda, nggak tahu umurnya udah lewat 35 atau enggak ya, tapi dia tuh inspiratif banget, namanya Bang Ricky Elson. Ricky Elson, dia yang sekarang bikin dari Jepang balik ke sebuah desa untuk bikin pemberdayaan di sana dan bikin desa itu mandiri karena pembangkit listrik tenaga angin, dan dia bikin mobil listrik pertama di Indonesia. Wow. Dan dia memilih untuk tinggal di pedesaan, hari-harinya melihara kambing, melihara sapi, pemberdayaan petani di sana. Dan menurutku beliau inspiratif banget sih. Di tengah banyak anak muda yang ketika disodorkan pilihan untuk hidup nyaman di kota besar atau di negara besar, dia memilih untuk pulang ke negaranya dan memilih untuk tinggal di pedesaan yang hidup sehariannya sama petani, ya biasa aja gitu, dan betul-betul inspiratif sih. Dan aku kebetulan juga udah jalan ke banyak tempat dan nemu banyak banget anak-anak muda yang serupa gitu-gitu. Anak-anak muda yang kemudian kayaknya jauh deh dari gambaran orang yang kayaknya negatif tentang anak muda sekarang. Cuma memang mungkin dia luput aja dari sorot kamera kayak sekarang gitu, atau misalnya mereka memilih untuk ya udah kerja dalam diam aja tanpa ngoro-ngoro di sosial media. Jadi kayaknya banyak banget yang inspiratif, banyak banget anak muda yang ketika ngelihat masalah tuh nggak hanya sekedar nyinyir atau urun angan, tapi turun tangan. Bagus loh, masukin quotes-nya loh. Mantap.
halus. Oke, oke, ini dari tadi ya benang merahnya adalah banyak banget sampai nggak bisa disebutkan gitu ya namanya gitu kan ya. Oke teman-teman mau jadi bagian yang nggak bisa disebutkan itu, saatnya turun tangan loh. Jadi balik lagi. Kayak built-in ya. Oke, teman-teman ini tadi kita harus ini dulu nih ada pertanyaan soalnya dari Safira untuk Kak Marieta dan Kak Andi. Apa sih penyebab komunitas sosial itu bisa besar dan dikenal banyak orang gitu? Terus apakah menjadi terkenal itu penting? Nih sebenarnya kayak pertanyaan udah tadi kita jawab ya. Tapi boleh nggak dijawab Kak? Dengan singkat. Apakah terkenal itu penting ya? Jadi sebenarnya komunitas sosial emang ada yang bisa dibilang besar, mungkin terkenal kali ya dalam artian mungkin basis database-nya besar, basis database relawannya, atau juga basis dari followers di social medianya besar gitu. Mungkin itu yang pada akhirnya disebut bahwa organisasi ini populer kali ya, atau terkenal gitu, dan jadinya dia besar gitu karena dia punya database yang besar. Kalau bagaimana supaya mereka menjadi terkenal ataupun jadi besar gitu ya, tentunya balik lagi sih ke ininya masing-masing ya organisasi gitu kan, karena karena menurut aku menjawab yang terakhir menjadi terkenal tuh penting atau enggak sih menurut aku. Karena banyak sebenarnya yang kita lihat, yang kita tahu besar itu tuh hanya apa sih ujung dari gunung es gitu loh, dari yang banyak banget sebenarnya dikerjain di daerah yang kita tahu mungkin di Jakarta atau di Jabodetabek, kita nggak tahu di daerah yang namanya daerah apa misalnya terpencil banget, yang ada sinyal, yang masih ada bintang-bintangnya itulah gitu ya, yang ada polusinya itu, atau daerah yang I don't know, mungkin Bekasi atau apa, banyak banget gitu sebenarnya yang dikerjain. Jadi terkenal, jadi organisasi tuh nggak harus terkenal. Mungkin ada ya tentu ada keuntungannya jadi terkenal dan ada keuntungannya tidak jadi terkenal juga. Jadi sama-sama ini sih antara keduanya. Karena pada akhirnya sih sebenarnya apa yang dikerjain sih gitu, dan dampaknya apa sih? Kalau aku ngerasa terkenal itu jangan dijadikan tujuan sebenarnya, tapi fokus aja dengan apa yang bisa kita kerjakan, permasalahan apa yang bisa kita selesaikan, dan seberapa luas nantinya permasalahan itu bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Aku ngerasa malah hampir semua mungkin komunitas-komunitas yang terkenal memulainya itu bukan dengan tujuan pengen terkenal, tapi tujuannya memang pengen menyelesaikan masalah. Terlepas dari terkenal atau enggak, orang akan lihat ketika apa yang dikerjakan itu memang keren dan punya dampak, otomatis orang akan ngelirik gitu. Jadi bukan soal nek kita ngeliat kita bikin ini karena kita pengen terkenal nih, ya kayaknya agak susah ya kalau selalu memikirkan kegiatan dengan algoritmanya Facebook gitu atau algoritmanya Instagram. Susah banget ya, ribet banget. Mending fokus aja dengan permasalahan apa yang ditemuin, dan kita bisa nyelesain permasalahan itu dengan cara apa gitu, dari lingkungan sekitar kita, kemudian ngajakin orang dan yang lain-lain. Bener kata Kak Arita tadi, di ujungnya mungkin ada aspek yang namanya menginspirasi, supaya apa, sebenarnya bukan pengen terkenal karena kita terkenal gitu, jadi terkenal, tapi pengen orang lain mereplikasi kebaikan yang sudah kita lakukan sehingga itu bisa dilakukan di banyak tempat, dampaknya jadi lebih meluas gitu. Jadi mungkin kalaupun terkenal, niatnya juga jangan pengen narsis, tapi pengen apa yang sudah dilakukan baik di sini bisa ditiru di banyak tempat, sehingga problem-problem yang sama di banyak tempat bisa diselesaikan juga. Gitu sih. Ya benar, setuju sih. Itu tuh memang terkenalnya itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan tadi ya. Betul. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih, ini pertanyaan yang tadi disimpan untuk Kakak Nelsa nih. Sebenarnya karena menarik banget, Wadah itu kan kita tahu memang punya perhatian yang khusus gitu ya di dunia pendidikan gitu. Tadi sebenarnya banyak ya di bidang CSR, cuma salah satunya tuh pendidikan, dan banyak banget yang sudah dibantu. Tadi Indo Relawan juga, SMSG sendiri pun juga dibantu sama Wardah gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih Kak yang wadah yang disiapkan oleh Wardah itu untuk pengembangan anak-anak muda? Boleh diceritain nggak? Kita punya satu platform, satu media yang bisa digunakan oleh anak-anak muda, yaitu Wadah Inspiring Movement. Itu ada microsite atau website-nya tersendiri, itu nanti bisa cek di wardahbeauty.com/inspiring-movement. Jadi di sana teman-teman bisa ngelihat apa aja sih pilar-pilar dari CSR Wardah, dan
di situ bukan hanya bisa melihat tapi juga bisa berpartisipasi karena kita kuncinya tadi balik lagi adalah partisipasi secara aktif. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Mereka bisa create konten di situ. Misalnya di bidang pendidikan, mereka ada satu konten nih yang pengen diperlihatkan, contoh video kah atau tulisan misalnya. Mereka punya tulisan-tulisan yang dirasa manfaatnya tuh gede dan worth it untuk di-sharing ke banyak orang, itu bisa di-upload saja di microsite tadi di Wadah Inspiring Movement itu. Dan selain itu juga kita secara berkala kita punya kegiatan-kegiatan yang pastinya melibatkan teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan sosial yang tinggi bisa ikutan di Wadah Inspiring Movement itu dengan mendaftarkan diri menjadi volunteer yang nantinya akan kita ajak untuk berkegiatan bareng di Wadah Inspiring Movement. Iya, banyak banget. Banyak banget gitu ya. Teman-teman tuh bisa langsung dicari www.wardahbeauty.com/inspiring-movement. Oke, langsung Atau di browsing aja Wadah Inspiring Movement. langsung ya. Oke. Jadi, kalau kita ngomongin anak muda, tentunya tuh banyak banget sih isu-isunya gitu kan ya. Dan nggak bakalan cukup kalau cuman 30 menit gitu kan ya. Nah, aku mau dong Kak kayak satu sekalian closing statement nih, satu kalimat. Oke, dipikirkan mulai satu kalimat aja challenge-nya. Satu kalimat untuk anak-anak muda di luar sana yang lagi nonton gitu, untuk gimana sih bisa berdampak atau ajakan lah untuk mari berdampak buat anak-anak yang tadi tergolong masih di luar circle super positif ini nih gitu ya. Untuk publik bisa berkontribusi apa Kak? Coba dari yang Iya. Iya. Oke. Oke, satu kalimat Kak. Satu kalimat ya, satu kalimat. Teman-teman semua, anak-anak muda, kita harus percaya bahwa Republik ini tuh selalu melibatkan anak-anak muda pada hal-hal besar. Mulai dari Sumpah Pemuda, Proklamasi, 98, dan banyak lagi momen-momen besar itu selalu melibatkan pemuda sebagai aktornya. Hari ini kita kadang suka baca sejarah dan amazed sendiri ya, tapi menurutku bukan hanya sekedar membaca, tapi apa sejarah yang kita pengen tulis sekarang gitu. Dan kayaknya kita nggak bisa menulis sejarah kita yang itu bisa dibaca sama anak cucu kita kalau hanya sekedar diam gitu, hanya sekedar urun angan. Tapi kayaknya kita bisa menulis sejarah itu dengan masuk dan melihat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil yang ada di sekitar kita, dan jangan takut untuk turun tangan gitu. Karena saya selalu percaya bahwa orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga melalui aktivitas baik, dan itu insya Allah punya dampak baik gitu. Jadi kebaikan itu yang tadi kita di awal menular dan membuat ketagihan gitu. Jadi jangan takut untuk turun tangan. Oke, sip. Ini paragraf. Paragraf nih. Gak nafas sih memang gak nafas. Jadi patokannya nafas ya, juga Nafas, enggak satu kalimat. Oh ya, satu nafas ya, maaf. Oke Kak. Iya. Oke. Kak Nelsa, challenge-nya tetap sama, satu kalimat Kak, bisa nggak? Harus satu nafas juga Kak. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana yang harus ditumbuhkan adalah simpati dulu nih pertama kali. Simpati, dengan adanya simpati kita bisa merasakan penderitaan orang lain, dan kemudian pelan-pelan kita tumbuhkan empati agar kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain, dan dari situlah akan muncul keinginan untuk kita berbuat baik, menebar kebaikan untuk masyarakat di sekitar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu orang-orang di sekitar kita? Karena kita yang memiliki empati, nggak ada salahnya kita yang ambil peran untuk menjadi orang yang positif untuk lingkungan sekitar kita. Oke, sip. Satu nafas juga. Oke, Kak Marita, boleh cepet Kak? Berarti oke. Singkat, Kak. Kalau dari aku sih cepet ya. Kalau dari aku sih, kalau dari Nurrelawan intinya kita punya tagline namanya ubah niat baik jadi aksi baik. Jadi itu sesimpel bahwa jangan cuma berhenti di niat aja nih gitu. Ayo dong lakuin sesuatu, beraksi baik. Oke. bikin itu semuanya. Betul. Bukan omongan aja. Jangan berhenti di niat. Jangan berhenti di Di niat. niat. Oke, thank you Kak. Kak Ciki, terakhir Kak. Sebenarnya gue tuh selalu berharap kayak volunteering itu bisa jadi lifestyle. Lifestyle anak zaman sekarang. Kalau dirangkum ya, itu benar. semua kalau jadi lifestyle itu bisa apa ya? Bisa lebih banyak menebar kebaikan gitu. Oke, ini
seru banget sih, keren banget sih, lifestyle, bukan cuma diet dijadikan Iya. lifestyle, Jangan juga berbuat baik ya. dan kayak aku berharap sih semoga anak muda, nggak harus muda sih, pokoknya yang zaman sekarang ya, jangan terlalu banyak hidup di dunia maya. Karena gue cukup sedih ngeliat dunia maya ketika semua orang kayak berlomba-lomba pengen terlihat, tapi sangat minim melihat kondisi di dunia nyata. Jadi orang yang terlalu banyak di dunia maya tuh juga sangat mudah untuk digoreng-goreng gitu. Jadi lebih baik kita Lihat nyata. hidup di dunia nyata dengan aksi nyata. Seperti yang kakak-kakak semua tadi bilang. Oke, wis mantap banget nih, keren-keren banget kan teman-teman para narasumber kita kali ini. Oke, Kak, terima kasih kehadirannya Kak Ciki, Kak Mareta, Kak Nelsha, dan juga Kak Angger. Gitu, nanti kita ketemu lagi dan lanjutin obrolan kita kapan-kapan. Oke teman-teman, terima kasih yang juga udah nonton. Jangan lupa tonton terus Ngobrol Publik, besok masih ada pukul 12 siang, juga bentar saya nyetek dulu biar nggak salah, jam 4:30, jam 6:30, dan jam 8 malam gitu, tentunya dengan isu-isu yang juga seru dan asik gitu ya. Nah jangan lupa juga kalau misalnya mau ikutan kerja barengan, ikutan donasi di kitabisa.com/kerjabarengan gitu, karena uang yang teman-teman kumpulkan itu akan kita gunakan untuk mengembangkan komunitas-komunitas pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Satu info lagi Tadi openingnya ada muka Timi ya. karena didukung ya sponsor. Enggak. Iya, stop ya. Enggak, satu lagi infonya pentingnya, jangan lupa untuk datang ke acara kita karena bukan cuma online, kita akan ada acara offline pada tanggal 2 Mei nanti. Oke. Tempatnya di mana? Saksikan terus, pantengin terus media sosialnya semua murid, semua guru, karena segala informasinya bisa teman-teman temukan di sana. Oke, baiklah, saya Monica, saya pamit. Dadah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.